Oke, selamat sore teman-teman. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang mengisi baterai serta merawat baterai dengan menggunakan charger iMac B6 AC. Ya, atau dengan kata lain, tutorial saat ini adalah bagaimana cara menggunakan charger iMac B6 AC ini ya, teman-teman. Ya, sebenarnya tutorial ini saya tujukan untuk teman saya Mas Umar yang ada di Sulawesi ya, tapi barangkali tutorial ini berguna bagi teman-teman yang lain, maka tidak ada salahnya teman-teman yang lain bisa ikut belajar bagaimana cara menggunakan mengoperasikan charger iMac B6 AC ini. Baiklah, untuk pembelian charger ini teman-teman biasanya tidak dilengkapi dengan kabel konverter seperti ini. Ya, jadi teman-teman harus membuat sendiri, yaitu konverter kabel dari Banana 3,5 mili ini, kemudian di-convert ke XT60. Ya, mengapa ke XT60? Karena sebagian besar baterai itu rata-rata menggunakan jenis konektor XT60. Ya, tapi kalau nanti konektor teman-teman pakai T-plug atau JST, kabel tipe JST konektornya, tinggal membuat konverter lagi. Oke, nanti di video yang lain akan saya ajarkan cara membuat konverternya. Sekarang kita fokus ke charger iMac B6 AC-nya dulu. Oke, sebelum saya lanjut, jangan lupa di subscribe dulu yang belum subscribe. Oke, sekarang contoh bagaimana kalau kita mau mengecas baterai ini dan ini misalnya. Oke, di sini saya punya dua buah baterai yang berbeda. Yang pertama adalah baterai jenis 2 sel, yang ini 3 sel. Kita mulai dari yang 2 sel dulu ya. Caranya sama sih sebetulnya. Oke, cara mengecasnya yang pertama adalah kita pasang dulu baterainya. Jadi konektor XT60 sambung ke XT60 juga. Kemudian balancer dihubungkan ke balancer juga. Sesuaikan jumlah selnya ya. Di sini ada 2 sel, 3 sel, 4 sel, 5 sel, 6 sel. Jadi charger ini support dari 2S sampai 6S. Ya. Jadi dua kabel kita pasang di sini. Oke, kemudian untuk mengecasnya, menu apa yang kita pilih di sini? Yang pertama adalah kita pilih baterai tipe. Oke, sebentar saya redupkan sedikit dulu biar ya. Baterai tipe. Di situ ada NiMH, itu jenis baterai NiMH yang 1 sel itu. Baterai ya NiMH, NiCd ya sama sedulurnya. PB itu aki ya. Jadi untuk 12 volt ngecas aki mobil, aki motor bisa dicas pakai ini. Jadi jangan disimpulkan PB itu power bank, bukan ya. Jadi PB itu sebenarnya adalah lead acid, baterai jenis aki. Ya, kita belum milih baterai. Oke, LiPo. Ini kita jenis LiPo. Jadi setelah kita pilih baterai tipe LiPo, kita enter di sini. Nah, setelah kita enter, kita enter lagi. Bukan. Ini bisa kita pilih ya, ada panah kiri kanan. Jadi menu yang pertama kita bisa ngecas. Yang kedua bisa balance. Yang ketiga fast charging. Nah, ini kalau dalam dunia balap buru-buru mau dicas ya bisa pakai ini. Tapi kalau pas lagi posisi santai saya sarankan pakai mode charging saja yang tadi ya. Nah, balance adalah untuk membalance karena ini ada 2 sel ya. Jadi untuk membalance sel 1 dan sel 2 biar tegangannya sama. Tapi kalau teman-teman milih LiPo charge ini sama, setelah dia ngecas dia juga akan balance ya. Jadi saya juga heran ini kenapa dibikin menu yang berbeda ya. Jadi LiPo charge dan LiPo balance sama saja ya.
Mungkin kalau teman-teman baterainya udah penuh, cuma mau dibalance ya bisalah pakai ini. Nah, tapi kalau ngecas dari awal, waktu milih LiPo Charge, dia juga akan balance dengan sendirinya. Ini yang tadi, ngecas dengan cepat. Kemudian storage. Nah, ini sangat penting. Storage digunakan kalau teman-teman selesai bermain, kemudian baterainya kan pasti masih ada sisanya. Nah, sebelum disimpan, itu hendaknya di storage untuk menghindari baterainya menjadi kembung. Ya, jadi ini bisa kembung kalau tidak di storage. Ya, jadi kalau tidak digunakan, disimpan dalam kondisi ada isinya, LiPo berpotensi menjadi kembung. Makanya harus di storage. Ini discharge. Discharge sama dengan storage, hanya perbedaannya tegangannya selisih 0,1 volt. Kalau tadi storage, saat di storage parselnya jadi 3,8 volt, tapi kalau di discharge dia menjadi 3,7 volt. Kemudian ini charge. Kita karena mau ngecas dulu, kita bahas dari menu charge. Kemudian kita enter ya. Ya, kemudian yang sebelah kiri ada kedip-kedip di sini. Ini kita pindah ke, nah, ada angka berapa A. Sesuaikan dengan baterai teman-teman. Karena ini 2200 mAh, ya berarti kita pilih 2,2 ampere. Ya, 2,2 ampere itu 2200 mili ampere. Terus kita enter. Nah, kemudian jumlah selnya. Perhatikan di sini ada 2S 7,4 volt, ada 1S 3,7 volt, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S. Ya, kita pilih 2 sel. Sesuai dengan baterai kita di sini 2 sel. Ini sengaja saya redupkan biar nggak backlight ini ya, biar kelihatan. Setelah kita pilih 2 sel, nah kita enter. Dia sudah tidak berkedip, berarti sudah settingan sudah selesai. Tapi belum ngecas. Nah, untuk ngecas, tekan dan tahan tombol enternya ya. Ingat, tekan dan tahan. Nah, akan ada seperti ini. Nah, confirm, cancel. Nah, saat confirm kita enter. Kalau mau cancel kita klik stop. Nah, ini kalau masang kabelnya benar, dia ada seperti ini. Sekarang saya stop dulu. Sekarang misal kabelnya belum benar ya. Ini contoh aja. Ini saya cabut balancernya. Balancer saya cabut. Ya, saya coba dicabut. Jadi tanpa baterai di sini. Asumsinya masang kabelnya belum benar. Saya coba tekan dan tahan. Nah, connection break. Nah, ini berarti teman-teman baterainya belum dipasang dengan benar. Sekarang kita pasang dulu dengan benar. Ya. Sekarang kita cas 2,2 ampere 2S. Tekan dan tahan. Baterai cek. Nah, sudah terdeteksi dengan benar. Confirm, enter. Nah, dia mulai mengecas. Tegangan yang sudah terisi di baterai kita itu bisa dibaca di sebelah kanannya. Itu terisi 8,2 volt saat ini. Ini nanti kalau dia posisi full, dia akan terisi 8,4 ya. Jadi walaupun speknya 7,4, tapi waktu full dia akan terisi 8,4 volt. Terus Li2S adalah lithium 2 sel. 2,2A adalah ampere yang tadi kita pilih. Nah, pengecasan akan berhenti apabila ampere ini nanti menunjukkan 0 ya, 0 ampere. Jadi dia bisa dia sudah penuh kalau itu udah turun ke angka 0 ampere. Ya, baik, dia akan nanti kalau selesai ada alarm juga ya, dia akan berbunyi. Alarmnya menunjukkan bahwa baterainya sudah penuh.
Ya, oke, saya stop aja karena cuma tutorial. Ya, sekarang saya ganti baterai. Ini 5500, kemudian 3S. Ya, 3S colokannya berarti kita pindah ke colokan 3S. Jangan khawatir, nggak mungkin keliru ya, terbalik nggak bisa, salah colok juga nggak mungkin bisa, karena konektornya sudah ada protektornya, ada apa namanya, celahnya yang pas pasti. Oke, kalau ini berarti kita rubah, kita enter. Nah, charger ini maksimal cuma 5 ampere pengisiannya, sedangkan baterai kita 5500 atau 5,5. Bagaimana? Nggak apa-apa ya, hanya dia akan lebih lama sedikit gitu loh. Kalau charge-nya mumpuni, support sampai 8 ampere ya bagus ya, tapi kalau tidak ada ya seperti ini tidak apa-apa, tidak masalah ya, hanya ngecasnya lama, sabar aja. Oke, kemudian ini milih 3S ya, sama, tekan dan tahan. Oke, cancel, stop, confirm, enter ya. Ini stop, ini enter. Kita enter. Nah, dia akan mengecas. Ya. Oke, jadi caranya sama ya, berapa sel pun, berapa ampere pun, cara pengisiannya sama. Oke, saya stop saja. Ya. Sekarang bagaimana cara storage ya. Jadi kalau ini habis kita cas, terus saya buat main ya, ternyata mainnya cuma sebentar, baterainya masih ada isinya. Nah, maka sebelum disimpan, perhatikan harus di storage ya. Modenya LiPo Charge dirubah dulu, jadi LiPo Storage, enter. Nah, kalau storage itu berarti kita jadikan dia sisa 1 ampere itu maksudnya ya. Jadi disisakan 1 ampere. Jadi kalau tadi dia di sini 5 ampere ya, kita sisakan jadi 1 ampere. Jadi biar arusnya kecil, gampangnya gitu. Enter 3S ya. Terus, oke, sudah, enter lagi. Sama seperti ngecas, ini ditahan enternya. Baterai cek, cancel, stop, confirm, enter. Nah, sama. Modenya di sini STO, storage. Tadi kan CHG ya, ngecas. Oke, gitu. Jadi yang dipakai hanya, saya cancel. Jadi yang dipakai hanya charge sama storage ya. Jadi walaupun ada menu aneh-aneh, tidak usah digubris, fokus pada charge dan storage saja. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan, baterainya 2200 ya, 2,2 ampere, apakah boleh diisi 5 ampere? Boleh. Kelebihannya apa? Dia cepat penuh. Jadi kalau ngecas umpamanya ini untuk penuhnya misalkan 30 menit, tapi kalau kita ngecas dengan ampere 2 kalinya dari ini, maka dia akan jadi cuma 15 menit. Tapi, ya ada tapinya, semakin cepat ngecasnya, ampere yang terisi juga tidak full ya. Jadi tidak sepenuhnya terisi, dia akan lebih cepat drop. Ya, jadi beda. Ya, sama aja nyari uang dengan cara instan sama pelan-pelan, lebih awet yang pelan-pelan katanya. Isi kam, isi go. Ya, jadi ada plus minusnya. Tapi kalau pas balap kan baterainya banyak tuh. Nah, daripada kelamaan nunggu, biasanya teman-teman dicas ampernya dibikin 2 kali lebih banyak dari ini, karena biar cepet isinya. Nah, oke, jadi demikian ya cara penggunaannya. Jadi cukup mudah. Teman-teman bisa menjadi alternatif kalau belum punya charger, bisa memilih B6AC ini, charger yang harganya tergolong murah ya. Ini. Oke, sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KMZ Racing.